Do that one dance, baby. That one dance. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Esa Fadila, NPM 5018130. Saya dari Prodi PGSD semester 5, kelas D. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran matematika kelas 6 KD 3.3 tentang operasi hitung bilangan campuran dan bilangan biasa. Apa itu pecahan? Pecahan adalah sebuah bilangan yang terdiri dari dua bilangan, yaitu A dan B. A disebut sebagai pembilang, di mana posisinya terletak di atas, yang merupakan bilangan yang akan dibagi dengan B. Sedangkan B disebut dengan penyebut. Contohnya 1/2, 1/3, 1/4, dan 3/4. Setelah mengetahui pengertian dan contoh dari bilangan pecahan, maka di sini yang akan dibahas yaitu terdiri dari dua macam, yaitu bilangan pecahan biasa dan bilangan pecahan campuran. Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan pecahan biasa. Untuk menjumlahkan bilangan pecahan biasa yang memiliki penyebut dengan angka yang sama, maka kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja. Contohnya yaitu 2/4 ditambah 1/4. Karena penyebutnya sama yaitu 4 dan 4, maka kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja yaitu 2 dan 1. Maka 2 ditambah 1 jadi 3. Hasilnya 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Namun apabila bilangan yang dijumlahkan memiliki penyebut yang berbeda, maka hal yang pertama yang perlu dilakukan yaitu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Seperti contoh berikut. 3/4 ditambah 2/5. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dibagi antara KPK dengan penyebutnya, yaitu 20 dibagi dengan 4, maka hasil yang didapat adalah 5. Jadi 3/4 sama-sama kita kalikan dengan 5, jadi 5/5, maka hasil yang didapat adalah 15/20. Setelah itu 2/5, 2/5 juga sama, 20 dibagi 5, hasilnya 4, maka pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 4, jadi 2/5 dikali 4/4 sama dengan 8/20. Setelah itu kita jumlahkan hasil dari 3/4 dan 2/5 tadi, yaitu 15/20 ditambah 8/20, maka hasil yang didapat adalah 23/20. Jadi 3/4 ditambah 2/5 adalah 23/20. Setelah penjelasan tentang penjumlahan bilangan pecahan biasa, lalu yang akan dijelaskan yaitu penjumlahan bilangan pecahan campuran. Disebut sebagai bilangan pecahan campuran karena pecahan tersebut terdiri dari bilangan asli dan bilangan campuran. Sehingga untuk dapat menjumlahkan bilangan tersebut, hal yang harus dilakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa secara terpisah. Contohnya 3 1/2 dan 4 3/2. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu 3 1/2. Mengubahnya menjadi pecahan campuran tinggal kita kalikan 3 dikali 2 lalu ditambah dengan 1. 3 kali 2 6 ditambah 1 jadi 7/2. Jadi 3 1/2 sama dengan 7/2. Setelah itu 4 3/2 sama dengan 3 1/2 tadi. Kita hanya tinggal mengalihkan 4 dengan 2 lalu ditambahkan 3. 4 dikali 2 8 ditambah 3 jadi 11. Jadi 4 3/2 adalah 11/2. Setelah didapat pecahan biasa dari 3 1/2 dan 4 3/2, lalu kita jumlahkan. 3 1/2 ditambah 4 3/2, jadi 7/2 ditambah 11/2, maka hasilnya adalah 18/2.
18 per 2 masih bisa kita sederhanakan, yaitu 18 dibagi 2 menjadi 9. Setelah penjelasan tentang konsep penjumlahan bilangan pecahan biasa dan bilangan pecahan campuran tadi, sekarang saya akan menjelaskan konsep dari pengurangan bilangan pecahan biasa dan bilangan pecahan bulat. Pada dasarnya, konsep pada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan biasa itu sama, di mana pada pengurangan kita hanya tinggal mengurangi pembilangnya saja. Contohnya pada bilangan yang mempunyai penyebut yang sama, misal 8 per 14 dikurang 6 per 14. Sama dengan konsep dari penjumlahan tadi, di mana kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Di pengurangan kita tinggal mengurangi pembilangnya saja, yaitu 8 dikurang dengan 6. Jadi 8 dikurang 6 sama dengan 2 per 14. Jadi 8 per 14 dikurang 6 per 14 sama dengan 2 per 14. Namun apabila sebuah bilangan memiliki penyebut yang berbeda, sama dengan konsep dari penjumlahan tadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Lalu kita samakan dan tinggal mengurangi pembilangnya saja. Contohnya 1 per 2 dikurang 2 per 6. KPK dari 2 dan 6 adalah 12. Maka penyebut dan pembilangnya kita kalikan dengan angka yang sama. Pertama kita cari dulu 1 per 2. 12 dibagi 2 adalah 6. Maka pembilang dikali 6, penyebut dikali 6. 1 per 6 dikali 6 per 6 adalah 6 per 12. Setelah itu 2 per 6. 12 dibagi 6 adalah 2. Jadi 2 per 6 dikali 2 per 2 sama dengan 4 per 12. Jadi 6 per 12 dikurang 4 per 12 sama dengan 2 per 12. Bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 6. Sama halnya dengan penjumlahan bilangan campuran, pada pengurangan juga kita melakukan hal yang sama. Yang pertama kita ubah dulu bilangan campuran menjadi bilangan biasa, lalu baru kita lakukan operasi hitungnya. 4 1 per 2 dikurang 2 1 per 4. Terlebih dahulu kita harus merubah bilangan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. 4 1 per 2 kita ubah menjadi bilangan pecahan biasa menjadi 4 dikali 2 8 ditambah 1 9, jadi 9 per 2. Lalu 2 1 per 4 kita ubah menjadi bilangan pecahan biasa menjadi 2 dikali 4 8 ditambah 1 9, jadi 9 per 4. Setelah itu baru kita lakukan operasi pengurangannya. Karena kedua bilangan itu memiliki penyebut yang berbeda, maka terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebut dari kedua bilangan itu, yaitu dengan cara mencari KPK dari 2 dan 4. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Maka pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan angka yang sama. 9 per 2 kita rubah menjadi per 4. Karena KPK dari 2 dan 4 tadi 4, maka 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi 9 per 2 dikali 2 per 2 sama dengan 18 per 4. Setelah itu 9 per 4. Karena KPK yang tadi 4, maka 4 bagi 4 adalah 1. Jadi 9 per 4 dikali 1 per 1 sama dengan 9 per 4. Jadi 18 per 4 dikurang 9 per 4 sama dengan 9 per 4. Jadi hasil yang akhirnya yaitu 9 per 4. Untuk menyederhanakan hasilnya, kita sederhanakan 9 per 4 menjadi bilangan yang lebih sederhana lagi. Karena 9 per 2 tidak bisa sama-sama dibagikan menjadi hasil yang lebih kecil atau lebih sederhana, maka kita ubah 9 per 4 menjadi bilangan pecahan campuran, yaitu 2 1 per 4. Jadi hasil akhirnya adalah 2 1 per 4 atau 9 per 4. Baiklah, sekian itulah penjelasan dari saya tentang
operasi hitung bilangan pecahan biasa dan bilangan pecahan campuran. Pelajaran matematika kelas 6 KD 3.3. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.